Selanjutnya kita masuk ke kisi-kisi soal nomor 12, yaitu terkait dengan hukum Kirchhoff 2 untuk dua loop. Nah, jadi hukum Kirchhoff 2 itu sendiri itu merupakan jumlah dari tegangan ditambah dengan jumlah arus dikali hambatan itu sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuk persamaannya. Nah, di sini perhatikan rangkaian berikut. Rangkaiannya seperti ini. Kemudian di sini nilai I1, I2, dan I3 yang benar adalah. Nah, jadi untuk mengerjakan bentuk seperti ini kita memerlukan bantuan loop gitu. Jadi di sini kita menggunakan menggambar loopnya. Jadi ini kita gambar kayak gini. Ini kita gambar kayak gini. Jadi bentuknya tuh lope lah gitu ya, loop kayak gitu. Nah, di sini saya coba mengasumsikan arusnya itu dia arusnya itu searah ya. Saya mengasumsikan arusnya itu ini I1, sedangkan yang ini itu saya asumsikan sebagai I3. Ya, ini nggak masalah ya teman-teman. Silakan terserah teman-teman mau ini I2 terus ini I1 itu nggak masalah. Yang penting kita konsisten untuk menggunakan simbolnya. Yang ini saya beri nama dia itu I2 kayak gitu. Nah, di sini saya supaya lebih enak gitu ya. Ini kan loopnya ini kan bergeraknya kayak gini. Kita membuatnya itu supaya lebih enak, kita buat arusnya ini searah dengan arah loop ini. Kayak gitu. Jadi I3 ini juga kita buatnya ini searah dengan arah loop. Jadi I3 ini arahnya ke atas ya. I2 ini arahnya ke bawah. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya coba kasih nama ini tuh sebagai loop 1. Kemudian yang ini sebagai loop 2. Jadi 2 loop. Nah, sekarang kita coba tinjau dulu. Tinjau hukum 1 Kirchhoff-nya. Hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff di sini kita bisa lihat ya, bahwa I1 ini kan mengalir ke atas ya. I1 mengalir ke atas ke sini, kemudian di sini ya I1. Kemudian I1-nya mengalir sampai sini. Mengalir ke kanan. Kemudian I3 dia mengalir ke atas sini sampai atas sini, kemudian tepatlah di sini. Jadi di sini itu mengalir arus I3. Nah, arus I1 dan arus I3 ini bergabung gitu, bergabung menjadi I2, masuk ke dalam tengah-tengah sini. Gitu. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini itu ada I1, kemudian di sini itu ada I3, setelahnya itu masuk ke dalam sini menjadi I2. Nah, dari sini kita bisa mendapat suatu persamaan ya. Jadi yang masuk. Jadi untuk hukum 1 Kirchhoff itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Jumlah arus yang keluar. Nah, yang masuk itu kan I1 sama I3 ya kan. Yang masuk ke sini. Yang masuk ke dalam itu I1 dan I3. Jadi di sini I1 ditambah dengan I3. Sama dengan I keluarnya itu yang keluar nih. Yang keluarnya itu I2. Kayak gitu. Nah, jadi kita mendapatkan bentuk persamaan yang ini. Nah, sekarang kita coba tinjau loop 1. Oke. Sekarang kita meninjau loop 1. Nah, di loop 1 kita coba akan menggunakan bentuk persamaan yang ini ya, hukum Kirchhoff 2. Jadi hukum Kirchhoff 2-nya itu sigma di sini itu GGL ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Nah, GGL ini itu maksudnya itu tegangan volt yang kayak gini. Ini tuh GGL nih. Ini juga GGL gitu. Nah, jadi kita lihat nih. Jadi loop ini kan bergeraknya kayak gini, bergerak ke atas kayak gini. Nah, dia ketemu tanda negatif duluan. Jadi yang pendek ini itu negatif. Yang ini positif. Di dalam baterai kayak gitu. Yang ini tuh negatif, yang ini positif. Jadi yang panjang itu positif. Jadi saat si loop ini bergerak ke atas gitu ya, dia akan ketemu pertama kali sama yang pendek. Artinya negatif ya. Berarti di sini negatif, ininya 18. Kayak gitu. Jadi negatif 18. Kemudian di sini tuh di loop 1 ini udah nggak ada tegangan lagi ya, udah nggak ada tegangan. Berarti kita langsung tambah. Kemudian kita lihat, ini kan I dikali R. Nah, kita lihat di loop 1 ini, ada I apa? Ada I1. Ya kan, ada I1, terus I1, terus I1 ini mengenai si ini nih, si 6 ohm. Si
si 6 ohm. Jadi R-nya itu di sini dikali 6 gitu ya. Jadi I 1 dikali 6 kayak gitu. Kemudian ditambah, kita lihat lagi nih, udah sampai sini. Nah, nggak ada lagi I1. Nah, sampai sini itu ada I2. Ya kan? Berarti ditambah I2, ya kita ikutin ini, sigma I. Jadi I-nya itu ada I2 dikali, nah I2-nya menyentuh 3 ohm. Jadi di sini dikali 3, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di loop 1 ini udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi hasilnya itu sama dengan ini. Ini ya, sama dengan 0 gitu. Jadi ini bisa kita coba sederhanain ya. Ini kita pindahin ke kanan menjadi 18, positif 18. Terus ini kita coba rapihin jadinya 6 I1. Kemudian ditambah dengan ini kan 3 I2 ya. 3 I2. Nah, ingat I2 itu ini. I2 itu sama dengan ini I1 dikali I3. Jadi ini kita bisa ubah menjadi I1 ditambah dengan I3. Kayak gitu. Jadi di sini 6 I1 ditambah dengan 3 I1 ditambah dengan 3 I3 sama dengan 18. Kayak gitu. Nah, ini bisa kita jumlah nih. Jadinya 9 I1 tambah dengan 3 I3 sama dengan 18. Nah, ini dikatakan sebagai persamaan 1. Kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita coba tinjau loop 2. Nah, loop 2 ini yang ini ya, kita fokus yang ini sekarang. Nah, loop 2 ini kita bisa melihat ya. Jadi ini kan I3, nah di sini I3 juga nih. I3 juga nih bergerak. Itu I3. Nah, di sini tuh I3 nih. Sini I3. Nah, jadi di loop 2 ini kita akan coba gunakan ini juga nih. Sigma E, sigma GGL ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat yang mana yang ada GGL. Nah, ternyata ini nih ada GGL nih, 21 volt. Nah, jadi kalau kita lihat kayak gini ya, bentuk loopnya ini, loopnya bergerak kayak gini, bergerak ke atas. Nah, pertama kali dia menyentuh tanda yang positif, menyentuh yang panjang duluan nih. Jadinya plus di sini, plus 21. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita cari lagi tegangannya, ternyata udah nggak ada, cuman 21 volt doang. Kemudian kita tambahin di sini I-nya di sini tuh ada I3 ya kan? I3 kemudian menyentuh 1 ohm. Jadi di sini tuh I3 R-nya itu 1 ohm kali 1. Dan ditambah dengan I3 ini bergerak terus ke atas sampai sini. I3 menyentuh 3 ohm. Jadi di sini I3 kemudian dia tuh melalui 3 ohm, berarti dikali 3. Kayak gitu. Kemudian kita perhatikan lagi, kemudian di loop 2 ini tuh ada ini juga nih. Ada I2 juga ternyata. Jadi dia bergerak kayak gini kan, bergerak ke atas, kemudian ke bawah juga ada I2. Nah, I2 juga di sini kita tulis ya, I2 terus dia tuh melewati hambatan 3 ohm. Ya kan? Berarti kita kali 3 di sini. Terus udah itu nggak ada lagi hambatan yang dilaluinya, cuman ini doang, berarti ini sama dengan 0 kayak gitu. Nah, di sini coba kita rapihkan ya. 21-nya saya pindahkan ke kanan menjadi minus 21 kayak gitu. Jadi ini sisa ini ya, sisa ini I3. Coba saya tulis di sini itu I3. Kemudian yang ini tuh ada ini ya, I3. Ini bisa kita jumlah nih. I3, 1 I3 ditambah 3 I3. Jadinya 4 I3 di sini. Yang ini kita jumlah. Ditambah 3, di sini I2. I2 itu ini ya. I2 itu I1 ditambah I3. Jadi di sini dikali 3 ini kita kali dengan I1 ditambah dengan I3. Gitu. Oke, kalau teman-teman bingung silahkan diulangin lagi aja. Nah, selanjutnya ini kita coba kali masuk ke dalam ya. Jadi 4 I3 sama dengan ditambah 3 I1 ditambah dengan 3 I3 kayak gini. Sini sama dengan minus 21. Kemudian di sini ada yang bisa kita jumlahkan ya, ini sama yang ini. Jadinya 7 I3. 7 I3 ditambah 3 I1 sama dengan minus 21.
Nah, supaya penulisannya rapi ya, kita ngurut dari yang kecil dulu aja. Jadi ini kita coba urutkan dulu penulisannya supaya lebih enak ya. Tulisannya kita urutkan dari yang kecil dulu. Jadi di sini 3i1 terus ini ditambah dengan 7i3. Nah, ini dikatakan sebagai persamaan 2 gitu. Nah, kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kedua persamaan ini itu bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi ya. Jadi di sini kita buat di sini eliminasi persamaan apa ya? Persamaan 1 dan 2 gitu. Dan 2. Nah, persamaan 1 itu ini. Kita coba tulis ulang persamaan 1. 9i1 ditambah dengan 3i3. Itu sama dengan 18. Kemudian persamaan 2-nya itu yang ini. Kita coba tulis ulang. 3i1 ditambah dengan 7i3 sama dengan di sini minus 21. Kayak gitu. Nah, ini yang mana nih yang pengen kita eliminasi? I1 kah atau I3? Nah, yang lebih gampang I1 ya. Yang lebih gampang itu kita lihat I1. Karena I1 ini kan ininya 3 ya. 3 itu kelipatan dari 9. Gitu kan. Jadi lebih gampang ya kelihatannya. Jadi di sini kita kali yang ini, kedua ruas persamaan 2 ini, ruas yang ini sama yang ini itu kita kali dengan 3. Kenapa kita kali dengan 3? Supaya kalau kita kali 3, 3i1 ini menjadi 9i1. Sehingga mempermudah kita mengeliminasinya. Sedangkan yang atas ini kita kali 1 aja gitu, nggak kita apa-apain. Nah, sehingga setelah kita kali, ya kan, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi yang atas ini kita tulis ulang aja, 9i1 ditambah 3i3, ini sama dengan 18 gitu kan. Kemudian yang di bawah ini dikali 3 menjadi, ini tuh menjadi 9i1 ditambah dengan yang ini dikali 3 hasilnya 27i3. Yang ini dikali 3 itu hasilnya menjadi minus 63. Nah, kita eliminasi. Nah, eliminasinya kita kurang atau tambah? Nah, kita kurang ya. Jadi 9i1 dikurang dengan 9i1 hasilnya 0. Terus 3i3 dikurang 27i3. Jadi 3 dikurang 27 itu minus ini bukan 27 ya. 3 dikali 7 itu hasilnya 21 teman-teman. Ini 21 ya. Saya mohon maaf. Ini 21. Nah, jadi di sini 3 dikurang 21 hasilnya minus 18i3 sama dengan 18 dikurang minus 63. Jadi ininya tuh ketemu jadi positif ya. Jadi 18 ditambah 63 itu hasilnya 11, 7, 81 ya. Jadi hasilnya ini 81. Nah, sehingga di sini tuh bisa kita kita coba hilangin aja lah 0 ini. Supaya nggak mengganggu ya 0 ini. Kan nggak berguna juga. Kita hilangkan aja. Nah, jadi di sini I3 itu sama dengan 81 dibagi dengan minus 18. Ya gitu. Jadi kita lanjutin ya jadinya. Kalau kita kerjakan lagi I3-nya itu sama dengan minus 4,5 ampere. Gitu. Jadi kita udah dapat I3-nya. Selanjutnya kita coba cari I1 ya. Cari I1. Nah, kita di sini kan punya dua persamaan ya. Kita dua persamaan. Ini persamaan 1 nih. Yang ini. Kemudian kita juga punya persamaan 2. Nah, kita coba cari I1 dengan menggunakan persamaan 1 aja nih. Yang ini. Jadi yang ini kita tulis ulang. Jadi di sini 9i1 ditambah dengan 3i3 itu sama dengan 18. Ya kan? I3-nya 3i3-nya saya pindahkan ke kanan menjadi kayak gini, 18 dikurang 3i3. Yang kiri tetap 9i1. Gitu. Jadi di sini tuh 18 dikurang 3i3-nya di sini tuh minus 4,5 ya. Di minus 4,5.
kayak gitu. Terus ini kan 9I1 ya. Jadi 9-nya saya pindahkan ke sini sebagai pembagi. Nah gitu. Jadi di sini kita dapat I1-nya sama dengan kita hitung hasilnya itu sekitar 3,5 ampere untuk I1. Nah, terus untuk I2 gimana? Kita cari I2. Oke, kita coba cari ganti warna ya. Kita cari I2. Nah, supaya lebih gampang kita menggunakan yang ini aja nih, hukum 1 Kirchhoff sebelumnya. Jadi I2 tadi, I2 itu kan merupakan I1, yang ini ya I1 ditambah dengan I3. Kayak gini. Jadi I1-nya itu ini 3,5 ditambah dengan I3-nya. Yang itu yang ini, minus 4,5. Minus 4,5. Jadi kalau kita hitung ini menjadi minus 1 ampere ya. Oke, jadi ini kita hitung jadinya minus 1 ampere. Jadi I3, I2-nya itu minus 1. Nah, tanda minus itu berlawanan arah artinya. Tanda min itu artinya berlawanan arah. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, I2 nih. I2 ini kan kita mengasumsikannya ke bawah kan. Ternyata bernilai minus. Nah, artinya seharusnya I2 itu bergerak ke atas gitu. Harusnya I2-nya bergerak ke atas kayak gitu. Terus I3 nih. I3 kita mengasumsikannya bergerak ke kiri. Nah, tapi kita mendapatkan jawabannya minus. Nah, artinya seharusnya arah arus I3 itu berarah ke kanan gitu, bukan ke kiri kayak gitu. Jadi tanda minus itu hanya membedakan arah gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 12. Kalau teman-teman masih bingung, kita tanya di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.